Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dan saya mengajak kita bersama-sama membuka ibadah kita lebih dahulu memuji nama Tuhan. Dari sebuah pujian bagi Tuhan itu, datanglah kebaiknya. Bapak Ibu silakan berdiri di rumah masing-masing dan kita memuji Tuhan dari pujian ini, datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita pujikan pujian sekali lagi Bapak Ibu sekarang. Datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Katakan sekali lagi, bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah raya kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, walaupun kami terpencar di rumah kami masing-masing, Allah yang maha hadir itu hadir di tengah-tengah kami semua, di tengah-tengah keluarga yang sedang beribadah, supaya kami merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah kami di tempat kami masing-masing. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan ibadah raya ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Jadi di dalam pimpinan penyertaan daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita terus memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan judul Yesus Ajaib.
ajaib, kasih-Nya tetap bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah nadaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah nadaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah nadaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Kita akan satu pujian lagi, kita terus memuji Tuhan dengan satu pujian sorak hosana. Padamu Tuhan, junjungan hidupku, ku angkat tanganku, puji nama-Mu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Saat ini ku datang lagi, saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku, ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui, bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Katakan haleluya,
percaya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Kau Tuhan. Katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tak takut. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya, aku percaya, berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Kau Tuhan. Puji ku sembah Kau Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan tibalah waktunya di mana kami mau membaca serta merenungkan firman. Berbicara kepada kami melalui firman ya Tuhan, dan kami menyiapkan hati dan waktu secara khusus untuk merenungkan firman. Demi nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada siang hari ini terdapat pada kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari membuka Alkitab Saudara dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan.
Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah ke depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah." Ayat ke-6, "Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama kenal kisah ini, yaitu kisah perjalanan bangsa Israel dalam pimpinan Musa dari Mesir keluar menuju ke tanah perjanjian. Dan suatu ketika dikatakan dalam nas kita, mereka kekurangan air dan mereka tidak dapat minum sampai kepada ternak-ternak mereka sekalipun. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu sosok penolong bagi orang percaya. Sekali lagi tema kita pada hari ini, sosok penolong bagi orang-orang yang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja merayakan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, di mana kita ketahui bersama-sama bahwa Roh atau penolong yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus yang dijanjikan itu kemudian terjadi persis pada hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Roh Kudus adalah Allah itu sendiri? Kalau Roh Kudus itu adalah Allah, maka tentunya kita dapat berharap banyak, karena Sang Penolong yang dikatakan Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar dan melihat apa kata firman Tuhan tentang Roh Kudus itu sendiri. Saya mau tegaskan di sini bahwa sesungguhnya Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta itu, dia adalah Allah itu sendiri dalam wujud Roh Kudus atau Roh kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di nas kita pada ayat yang ke-7 tadi jelas dikatakan, "Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, persungutan, kebingungan dan kepanikan terjadi di tengah-tengah bangsa Israel karena mereka tidak menemukan air untuk diminum dan untuk ternak-ternak mereka. Kita bisa membayangkan hidup tanpa air tentu adalah suatu masalah besar dalam hidup kita. Itulah yang terjadi di dalam nats kita yang kita baca, yaitu dalam kitab Keluaran pasal 17. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Keluaran pasal 17 ayat 7 jelas bagi kita bahwa akhirnya bangsa Israel
bertengkar dengan Musa. Bahkan Musa mengatakan, sesaat lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Dan kemudian Musa berseru-seru kepada Allah. Kemudian Tuhan memberikan arahan atau petunjuk kepada Musa untuk memukul batu itu. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa itu sangat penting. Peristiwa yang terjadi dalam kasus ini memang sangat penting dan serius. Karena apa? Karena umat Israel bersungut, mereka mengomel, mempersalahkan Musa, bahkan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur juga mengutip kisah yang sama. Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat 7 sampai 11. Pemazmur menceritakan kembali peristiwa ini. Karena peristiwa ini adalah sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara. Karena di dalamnya tercantum persungutan dan keraguan umat Israel atau nenek moyang Israel itu terhadap keberadaan Allah dalam memimpin dan menuntun mereka ke negeri perjanjian. Kemudian Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Ibrani juga mengutip hal yang sama, peristiwa di padang gurun itu. Saya bacakan untuk kita dalam kitab Ibrani atau surat Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 9, demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara, Ibrani mengatakan bahwa Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri telah ada sebelum hari Pentakosta. Di zaman kesulitan air pada zaman Musa itu memang Roh Kudus ada dan berkarya. Dan Roh Kudus pula yang berbicara dan menyampaikan kehendak Allah kepada Musa untuk melakukan apa yang dituntut Allah untuk mengadakan air bagi bangsa Israel. Dan kemudian Ibrani tadi juga mengatakan dengan jelas kepada kita, di mana dikatakan, sebab itu sama seperti yang dilakukan oleh Roh Kudus. Sebab itu seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, tulis Ibrani dalam masa perjanjian baru juga mengetahui hal yang sama, bahwa Roh Kudus berkarya, Roh Kudus berbicara melalui firman-Nya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sebabnya dikatakan janganlah keraskan hatimu seperti ketika peristiwa kekurangan air, yaitu bangsa Israel di padang gurun. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita bisa melihat hal yang sama juga di dalam kitab 2 Petrus, dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Di sana dikatakan, tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi sekali lagi, kalau Nabi Musa berbicara, kalau pemazmur menulis, mengutip peristiwa perjanjian lama, demikian juga dalam Ibrani, juga 2 Petrus, dan seluruh isi Alkitab, ketika menuliskan sesuatu dalam Alkitab, itu artinya karya Roh Kudus, atau Roh Kudus sedang bekerja mendorong seseorang untuk menuliskan maksud dan kehendak Allah, perkataan Allah dalam firman-Nya. Jadi saya mau katakan di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus sejak semula ada, dan Roh Kudus itu kekal karena Dia adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa fatalnya jika manusia mengeraskan hati terhadap suara Tuhan dan keberadaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita hidup karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita diberkati karena Tuhan. Tetapi sebaliknya kita lihat dalam kisah perjalanan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, dikatakan bangsa itu bertengkar, bahkan mendatangi Musa. Kemudian mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Kehadiran Roh Kudus
adalah kehadiran Allah itu sendiri. Satu contoh lagi saya mau kita melihat dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 4, di mana Ayub berkata, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Bapak Ibu Saudara, waktu Ayub mengalami sakit yang begitu keras, dia hampir-hampir mati. Dan pada waktu itu belum tiba hari Pentakosta, karena dia hidup di masa perjanjian lama. Tapi Ayub oleh dorongan Roh Kudus, atas pemahaman yang diberikan Tuhan kepadanya, dia menulis, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Artinya, Roh Kudus berkarya ketika Ayub menghadapi masa-masa sulit, dan Roh Kudus pula yang mengadakan kesembuhan dan mengadakan pemulihan bagi Ayub sehingga dia sembuh. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu kesempatan di hadapan orang-orang Yahudi, Paulus mengisahkan bahwa orang-orang itu mengeraskan hati dan tidak mau percaya. Saya baca peristiwa itu dalam tulisan atau surat Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat yang ke-25, dikatakan di sana, maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Bapak Ibu, mengapa Paulus mengatakan seperti itu? Karena hati orang-orang Yahudi yang sedang berbicara dengan Paulus ketika Paulus menyampaikan berita ini tidak percaya, menolak, sehingga Paulus dengan tegas mengecam mereka. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Sama seperti kerasnya hati bangsa Israel ketika di bawah pimpinan Musa, demikian juga orang-orang Yahudi ketika Paulus sedang memberitakan atau meyakinkan mereka tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sehingga Paulus mengutip kembali peristiwa padang gurun. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 51, Paulus juga berkata, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Bapak Ibu Saudara, betapa kerasnya hati orang-orang Yahudi ketika Rasul Paulus memberitakan Injil kepada mereka, menjelaskan tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus kepada mereka. Mereka mengeraskan hati. Dan Paulus katakan tidak ada ubahnya dengan cara orang-orang Israel ketika bersungut di hadapan Musa karena tidak ada air dan meragukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-26 sampai 29, ketika seseorang yang bernama Simeon, Simeon adalah seorang yang benar dikatakan oleh firman Tuhan, seorang yang saleh, ia menantikan Mesias, ia menantikan seseorang yang diurapi untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Dan pada waktu dia menantikan di usia tuanya, Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa dia akan melihat Mesias. Dan memang itu yang terjadi kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-2 ayat 26 sampai 29. Akhirnya Simeon menyambut kedatangan Yesus ketika ia dibawa oleh ayah dan ibunya untuk melakukan syarat-syarat hukum Taurat, dan dia menatang bayi Yesus dengan mengatakan, aku sudah siap mati karena aku sudah melihat Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Roh Kudus kepada Simeon jelas di sini, yang memberitahukan Simeon bahwa anak yang dibawa ke bait Allah itu adalah Mesias, itu adalah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang kita perlu ragukan dalam kehidupan kita hari-hari ini, bahwa Roh Kudus yang dijanjikan, yang sudah dicurahkan pada hari Pentakosta, yang sudah ada atas dan di dalam setiap orang yang percaya kepadanya, selalu memberikan kepada kita tuntunan, pertolongan, dan jalan keluar dalam hidup. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah penolong kita pada setiap waktu, setiap kesempatan, dan setiap kondisi. Tidak ada pertolongan lain yang bisa kita gapai
kecuali Roh Kudus, karena memang Roh Kuduslah yang diutus untuk menjadi penolong bagi gerejanya, bagi orang-orang percaya dalam kehidupannya di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bersama-sama dengan Allah ketika penciptaan langit dan bumi diselesaikan. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, tetapi datang dalam bentuk roh setelah Kristus Yesus meninggalkan dunia dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Roh Kudus selalu menyatakan kehendaknya kepada umat manusia melalui firman-Nya, baik yang tertulis maupun yang lisan. Roh Kudus selalu menyatakan kehendaknya bagi umat manusia. Roh Kudus ada bersama-sama dengan Bapa dan Anak ketika seseorang dibaptis. Dan waktu orang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga hadir di sini. Roh Kudus mengadakan perubahan dalam kehidupan orang percaya itu, mengadakan kelahiran baru sehingga orang yang baru bertobat dan percaya kehidupannya diperbaharui menjadi satu kehidupan yang lahir baru, yang baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga mengilhamkan firman Allah kepada para nabi, para rasul, bahkan kepada setiap orang yang percaya. Ketika kita membaca firman Tuhan, Allah memampukan kita. Roh Kudus mengilhamkan, menjelaskan firman itu ke dalam lubuk hati kita, sehingga kita tidak hanya mengetahui, tetapi juga tidak hanya memahami, tetapi dimampukan untuk mengenal siapa diri kita dan melakukan firman itu. Roh Kudus juga menentukan arah kepada hamba-hamba Tuhan dalam mengambil keputusan untuk memutuskan sesuatu hal yang penting sehubungan dengan pelayanan. Roh Kudus juga menunjukkan kemana arah pelayanan atau pemberitaan Injil dilaksanakan, dan itu terjadi dalam kehidupan para rasul. Roh Kudus berbicara kepada rasul untuk menentukan kemana mereka harus pergi memberitakan Injil. Roh Kudus juga tinggal dalam hati orang-orang percaya, yaitu orang-orang kudus, orang-orang milik kepunyaan Tuhan. Roh Kudus juga menghibur orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ketika ada kedukaan, ada sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan, dan Roh Kudus berkuasa menghibur jemaat Tuhan. Roh Kudus juga bekerja dalam menginsafkan manusia akan dosa mereka, akan kebenaran, dan juga tentang penghakiman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, peranan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus telah dicurahkan atas orang-orang percaya, dan Roh Kudus layak menjadi sosok andalan kita dalam kita menghadapi persoalan dan masalah kehidupan ini. Apapun persoalan dan pergumulan kita, Roh Kudus telah diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan roh penolong itu, roh kebenaran itu akan menolong kita untuk mengatasi, memenangi, atau melewati semua kesulitan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini kita sama-sama ketahui bahwa tidak ada satupun saintis atau para ahli di permukaan bumi ini yang sanggup menemukan vaksin atau obat bagi virus COVID-19 ini. Bapak Ibu, kemana kita harus berharap? Sampai kapan kita harus mengurung diri dan menjaga kesehatan kita, tidak seperti sebelumnya bisa bebas keluar masuk dan berkarya? Bapak Ibu Saudara, saya tawarkan kepada kita pada hari ini bahwa Sang Penolong kita, Roh Kudus, sudah dicurahkan oleh Allah kepada kita pada hari Pentakosta. Dan setiap kita yang percaya kepadanya, mari membuka hati, menerima Roh Kudus ke dalam hati kita. Maka Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Allah itu sendiri akan memampukan kita, menolong kita, memberikan hikmat kepada kita, bahkan melindungi kita, serta menghibur kita dalam kesulitan dan kesusahan hidup kita di muka bumi yang fana ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus setelah khotbah ini. Tapi sekali lagi saya mau tegaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya sosok penolong yang sejati, sosok penolong yang mampu menolong kita dalam situasi apapun, tidak ada lain, yaitu Roh Kudus
Roh Allah, oknum ketiga dari cara keberadaan Allah yang datang ke dalam dunia, yang mendiami hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Dialah yang akan memampukan kita dan menolong kita dalam situasi-situasi sulit seperti hari ini. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini, dan mari kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami dengarkan pada siang hari ini. Firman Tuhan sangat jelas bagi kami bahwa karena kekerasan hati, kekhawatiran, dan pemberontakan umat Israel terhadap keberadaan Allah, maka Allah sudah menghukum mereka sehingga sebagian besar dari umat Israel di bawah pimpinan Musa tidak dapat masuk ke negeri perjanjian karena mempertanyakan keberadaan Allah dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami belajar dari bagian firman Tuhan ini bahwa sesungguhnya kami tidak boleh meragukan keberadaan dan kehadiran Tuhan, Sang Pencipta itu dalam kehidupan kami, dalam situasi apapun. Dan firman Tuhan menjelaskan kepada kami bahwa roh kebenaran, yaitu roh penghibur atau roh penolong itu, yaitu Roh Kudus, sudah diutus oleh Allah ke dalam dunia dan telah kami terima dalam hati setiap kami yang percaya. Dan Roh Kudus itu pula yang akan menolong kami dalam situasi apapun, supaya kami tetap setia, teguh dalam iman percaya kami, untuk kami sampai kepada negeri perjanjian, yaitu Yerusalem baru, surga yang kekal yang Tuhan siapkan bagi setiap kami yang percaya kepada Kristus Yesus. Terima kasih atas firman-Mu. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, segera kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Dan mari Bapak Ibu Saudara mempersiapkan hatinya di rumah masing-masing. Kita secara khusyuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Namun sebelum kita mengambil bagian, mari Bapak Ibu Saudara tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita memeriksa hidup kita, diri kita masing-masing sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebelum kamu makan dan minum perjamuan ini, hendaklah kamu memeriksa diri. Kita memeriksa diri kita masing-masing, dan saya akan membawa kita ke dalam sakramen perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, kita angkat satu pujian lagi dengan judul Roh-Mu yang Hidup. Kau ambil alih seluruh hidup.
berikanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, saya akan membacakan salah satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Imamat pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undian bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Bapak Ibu Saudara, inilah prosesi cara para imam dalam Perjanjian Lama mempersembahkan korban pendamaian bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh para imam dalam Perjanjian Lama telah digenapkan, telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kambing atau domba yang disembelih dalam ritual agama atau kepercayaan Yudaisme itu adalah sifatnya agamawi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu dengan memberikan dirinya untuk menjadi korban pendamaian itu, itulah pendamaian yang sesungguhnya. Bangsa Israel dalam hal ini, para imam berulang-ulang kali mengadakan acara pendamaian atau penghapus dosa bagi bangsa Israel. Tetapi Yesus Kristus hanya sekali melakukan itu. Dia memberikan dirinya, dia memberikan hidupnya, dia menumpahkan darahnya bagi tebusan seluruh umat manusia yang berdosa. Kita bersyukur dalam setiap bulannya, di minggu pertama ada regulasi atau aturan organisasi yang menganjurkan supaya gereja melakukan perjamuan kudus. Itu bukan sebuah upacara agamawi, tetapi itu adalah suatu sakramen atau suatu upacara yang harus memiliki makna yang jelas. Bahwa ketika kita makan roti dan minum cawan Tuhan, artinya kita memperingati, mengenang akan korban penghapus dosa yang dikerjakan dengan sangat pedih oleh Yesus Kristus di kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebelum kita
makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Terlebih dahulu sekali lagi, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena sekali lagi kami boleh mengadakan perjamuan kudus dalam situasi jarak jauh. Jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing juga sedang mengikutinya. Tuhan tolong kami supaya walaupun situasi seperti ini, hati dan iman kami tetap tertuju kepada Sang Penebus dosa kami, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus pun berpesan kepada murid-muridnya, bahkan semua kami yang percaya, untuk memperingati akan peristiwa penting. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Sebelum kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, sekali lagi Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami, supaya kami menerima ini dan memperoleh berkat daripadanya. Demi nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjamuan terakhir Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya, dan juga mengambil anggur. Bapak Ibu Saudara, Yesus melambangkan roti dan anggur itu bagaikan tubuhnya. Yesus melambangkan anggur itu bagaikan darahnya. Bapak Ibu Saudara, itu yang akan kita lakukan pada hari ini sebagai ketaatan kita melakukan perintah daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri, kita mengambil roti kita masing-masing. Bapak Ibu boleh mengangkat rotinya di rumah masing-masing, dan sebelum makan kita mendengarkan firman Tuhan dari tempat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti dan mari kita makan bersama-sama dengan ini. Bapak Ibu bisa mengangkat cawannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan." Bapak Ibu, marilah kita minum bersama-sama dengan iman. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita angkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 140, Yesus beri tebusan. Ku dengar seru gema, Yesus beri tebusan. Itu sungguh dan benar, Yesus beri tebusan. Pergi ke senam negeri, Tuhanku telah berpesan. Kabar baik cepat ku beri, Yesus beri tebusan. Laut baik diarungi,
Ajak sobat terimalah Yesus ditemukan, pergi ke segenap negeri. Tuhanmu telah berpesan, kabar baik cepat bumi, Yesus ditemukan. Yang sesat, hai pulangkan, Yesus ditemukan. Tolong dan selamatkan, Yesus ditemukan. Pergi ke segenap negeri, Tuhanmu telah berpesan, kabar baik cepat bumi, Yesus ditemukan. Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang telah memperkenalkan dirinya kepada umat manusia di dalam nama Putra Yesus Kristus. Kami datang kepadamu di dalam doa syafaat kami di siang hari ini. Namun sebelum kami menyampaikan segala keluh kesah kami dan persoalan pergumulan hidup kami datang di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripadamu. Karena tutur kata, sikap, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah, kasih sayang dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, umat-Mu, anak-anak-Mu yang menyadari akan kekurangan dan kelemahannya di hadapan Tuhan hari demi hari. Ya Bapa di surga, saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani di gereja-Mu di Gunung Sari ini Tuhan. Pertama-tama kami mengucap syukur buat kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena sepanjang minggu ini kami tidak menemui ada hal-hal yang menyulitkan dan begitu berarti dalam kesulitan kehidupan jemaat Tuhan sekalian. Tetapi kami terus mau bergumuli akan jemaat Tuhan yang memiliki persoalan-persoalan yang selama ini terus mereka gumuli. Bapa di surga, kami membawa di dalam doa syawat kami beberapa anggota jemaat Tuhan yang dalam pekerjaan di luar kota atau di luar daerah dari Balikpapan ini. Kami berdoa buat Bapak Elsa Ruben yang bekerja di Maluku di sana. Kami berdoa juga untuk Bapak Yosua Prilita di Kalimantan Tengah. Kami berdoa untuk Krisolid Alpin di Berau. Kami berdoa untuk Charles Udau di Kalimantan Selatan. Kami berdoa untuk Alung Christian di Samarinda dan juga Heri Ajang yang akan bertugas di Berau. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati sehingga mereka tetap boleh bekerja dengan baik dalam keadaan sehat. Dan pada waktunya nanti mereka boleh pulang bertemu dengan keluarga dan orang tua di dalam berkat dan rahmat Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, jadikan mereka berkat dimanapun mereka bekerja dan berkarya. Kami berdoa untuk orang-orang tua dalam jemaat ini Tuhan. Mereka dalam kondisi yang sulit untuk tidak bisa berpergi jauh, bahkan ada mereka dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Ciwin, kami berdoa untuk Ibu Warsinem, kami berdoa untuk Ibu Litat Berfang, kami berdoa untuk Ibu Suwarni, kami berdoa untuk Bapak Daud Igen, kami berdoa untuk Bapak Petrus Ape, kami berdoa untuk Bapak Basmi, dan yang lain-lainnya dari orang-orang tua yang ada di dalam kelompok kaum Persimas. Tuhan tolong mereka boleh diberikan terus kesehatan, kekuatan di dalam hari-hari mereka, boleh menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit, lemah tubuh. Kami berdoa membawa Bapak Julius Widodo ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur operasi amputasi jari jempol tangannya sudah dilakukan dengan baik. Tuhan jamah sembuhkan sehingga lengannya yang sakit bekas operasi boleh sembuh dan kembali baik. Gulanya boleh turun dan boleh sehat kuat kembali dan kembali ke keluarga rumah tangganya.
Berikan kekuatan, kesabaran kepada Ibu Uri juga yang terus mendampingi dan menyemangati suaminya, dan tetap juga ada kesehatan kekuatan bagi Ibu Uri. Kami berdoa untuk Bapak Hadi Yono juga Tuhan dalam pemulihan stroke. Tuhan tolong kami lihat ada kemajuan demi kemajuan yang Tuhan nyatakan. Tuhan tolong supaya dia bisa menggerakkan tangannya dengan baik, kakinya dengan baik, karena Tuhan berkuasa atas tubuh kami yang lemah ini. Kesabaran juga Tuhan berikan kepada istri, Ibu Evi, mengurus, mengatur rumah tangga selama suaminya masih sakit. Kian juga dengan putra mereka, Noel, Tuhan memberkati, berikan kepintaran dan kecerdasan. Kami terus berdoa buat Bapak dan Ibu Teguh juga. Di masa tua mereka, dalam kelemahan tubuh mereka, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Tuhan yang lebih mengetahui struktur bagian-bagian tubuh yang lemah, yang sakit, kami mempercayakan Bapak dan Ibu ke dalam tangan Tuhan juga, Tuhan menjamahnya. Demikian juga terus kami berdoa, berseru kepada Tuhan buat Ibu Daud Igan yang sampai hari ini masih dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan. Ada kesembuhan yang daripada Tuhan yang tidak kami duga, yaitu mujizat Tuhan yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan ibu ini yang bertahun-tahun sudah sakit dan bahkan sudah cuci darah. Terima kasih buat kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan kepada yang sampai hari ini yang masih boleh ada, boleh menikmati hari-harinya bersama dengan Bapak Daud dalam masa pensiun suaminya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di kilometer 23, pos PI kami yang ada di sana. Tuhan tolong mereka semua keluarga demi keluarga. Walaupun kami tidak bisa menjangkau mereka sebagaimana biasanya, biarlah mereka juga tetap bersemangat mengikuti pelayanan lewat YouTube yang kami persiapkan atau melalui audio yang kami kirim supaya mereka juga tetap teguh dalam iman, bertumbuh dan berserah kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Kebutuhan makan, minum, pakaian mereka Tuhan cukupkan, dan mereka boleh hidup dalam sukacita, damai sejahtera bersama dengan anak istri dan keluarga besar mereka di kilometer 23. Terima kasih Bapa, kami bawa juga anak-anak kami, putra-putri kami yang mengalami kendala dalam pendidikan mereka. Pemerintah masih mengupayakan cara untuk melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong. Supaya mereka juga tidak terhenti dalam pendidikan, tapi mereka terus bersemangat dan ada jalan keluar untuk menjalankan atau meneruskan pendidikan baik mereka yang masih di PAUD, TK, SMP, SMU, SMA, bahkan juga di perguruan tinggi yang akan mencari melanjutkan pendidikan mereka. Tuhan buka jalan supaya tidak terkendala, mereka boleh terus melanjutkan pendidikan dan akhirnya mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses, berhasil, dan juga boleh terus menyenangkan hati orang tua dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami terus menyerahkan situasi yang sampai hari ini belum pulih. Tuhan tolong. Dari tempat lain kami berseru dan berharap hanya kepadamu, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang Maha Tahu, yang sudah mengutuskan rohnya ke dalam hati setiap kami yang percaya, akan menyampaikan segala keluhan-keluhan kami yang terbatas itu kepada Bapa di surga untuk memperdulikan situasi kami, situasi dunia, khususnya pandemi Corona yang sampai hari ini belum berhenti. Tuhan tolong sekali lagi kami tetap terus berdoa bagi para medis, anak dokter, perawat yang menangani orang-orang sakit yang terpapar virus ini. Tuhan terus melindungi mereka dan menjaga mereka. Biarlah mereka betul-betul memperjuangkan hidup mereka untuk menolong dan membantu orang-orang yang sakit. Bagi mereka yang sakit juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Dengan kuasa-Mu, orang-orang boleh sembuh dan terhindar daripada kematian karena virus ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, biarlah kami semua juga tahu bersyukur dengan apa yang sudah diupayakan oleh negara bagi kami. Baik itu bantuan maupun sembako dan apapun yang dikerjakan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat Indonesia Tuhan. Berikan kepada kami rasa syukur untuk terus menghormati dan menghargai pemerintah yang sudah berupaya keras bagi kami semua. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang menurun omset dalam usaha mereka, Tuhan juga berikan rasa syukur kepada Tuhan, karena dengan mengucap syukur, maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya bagi kebutuhan kehidupan kami semua, bahkan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri yang menangani dan mengurus negara kami. Tuhan berikan kesabaran, hikmat, akal budi kepada mereka untuk senantiasa
takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas mereka, dan menolong masyarakat lebih banyak lagi. Dan kami yakin dan percaya hikmat daripada Tuhan pula yang akan menyertai kepemimpinan Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri dalam mengupayakan dan memulihkan situasi sampai kepada pemulihan ekonomi rakyat atau bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Akhirnya jemaat Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan hamba berdoa kiranya biarlah damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, kasih karunia yang diberikan oleh Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, menyertai kehidupan seluruh jemaat Tuhan, mulai saat ini sampai hari Maranatha, yaitu ketika Kristus Yesus datang pada kali yang kedua untuk menyebut saleh-salehnya, dan kami siap menyongsong Tuhan ke angkasa dan masuk ke dalam surga yang kekal. Haleluya. Amin.